Keindahan alam Indonesia dapat kalian nikmati juga di wilayah tempat tinggal masing-masing. Indahnya pemandangan yang Tuhan telah berikan kepada kita semua berupa hutan, sungai, danau, gunung, dan pegunungan yang tampak mempesona. Ingatlah keindahan tersebut, tidak semua negara memilikinya. Keadaan fisik wilayah diantaranya terdiri atas keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi yang meliputi kondisi fisik grafis yang kemudian akan menentukan jenis tanahnya. Sementara keadaan flora dan fauna menyangkut jenis, keragaman, dan sebarannya. Keadaan fisik wilayah Indonesia. Sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Keadaan fisik akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Kondisi geologi Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Ternyata bumi tempat kita hidup tidak bulat secara utuh, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu sama lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, ini di wilayah sini, kemudian Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Ini yaitu dari daerah Sumatera, kemudian Pulau Jawa, dan Nusa Tenggara. Selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan, kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa,
Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa yang terjadi dapat dibedakan menjadi gempa tektonik maupun vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya, yaitu tsunami. Goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Ciri gunung api adalah adanya kawah atau rekahan. Sewaktu-waktu gunung berapi tersebut dapat meletus. Sebagian gunung yang ada di Indonesia merupakan gunung berapi yang aktif. Ciri gunung berapi yang aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan gas, asap, dan material dari gunung berapi. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, sampai ke Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan Maluku. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, yaitu Gunung Berapi Tambora dan Krakatau. Selanjutnya, bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas pulau baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya mencapai kurang lebih 13.466 buah pulau. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi, terdiri atas daratan seluas 3.257.483 km persegi. Ini berarti wilayah lautannya lebih luas dari wilayah daratannya. Jika kamu perhatikan keadaan pulau-pulau di Indonesia, tampak adanya keragaman bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Sebaran dari bentuk muka bumi Indonesia tersebut dapat dilihat pada peta fisiografi Indonesia.
Pada peta fisiografi tampak sebaran bentuk muka bumi Indonesia dari dataran rendah sampai pegunungan. Untuk membaca peta tersebut, coba perhatikan legenda atau keterangan pada peta. Simbol berwarna kuning biasanya menunjukkan dataran rendah, warna hijau menunjukkan daerah perbukitan, warna orange menunjukkan dataran tinggi, dan warna coklat menunjukkan pegunungan. Selanjutnya, kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Apa yang menjadi ciri daerah beriklim tropis? Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Kondisi ini berbeda dengan daerah lintang, sedang yang suhunya berbeda sangat jauh antara musim dingin dan musim panas. Pada musim dingin dapat mencapai sekitar 20 derajat Celcius, sedangkan pada saat musim panas dapat mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Gambaran tentang ketiga jenis iklim tersebut adalah: pertama, iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan. Kemudian yang kedua, iklim tropis. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Yang ketiga, iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Berbagai jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia bervariasi antar wilayah, tetapi umumnya sekitar 2.500 mm per tahun. Kondisi curah hujan yang besar ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup, membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian, mampu memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan. Yang menarik bagi Indonesia adalah terjadinya angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Sementara itu, daratan lebih cepat menerima panas, akibatnya laut dibandingkan dengan daratan. Bergeraklah udara dari lautan ke daratan. Pada saat musim hujan di Indonesia, yaitu sekitar bulan Oktober sampai bulan April, angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik
menuju wilayah Indonesia dibelokkan oleh gaya Coriolis sehingga berubah arahnya menjadi angin barat atau disebut angin muson barat. Pada saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin muson dari Samudra Pasifik telah membawa banyak uap air, sehingga diturunkan sebagai hujan di Indonesia. Peristiwa sebaliknya terjadi pada saat musim kemarau, yaitu sekitar bulan Mei sampai September. Pada saat itu, angin muson dari benua Australia atau disebut angin timur yang bertekanan maksimum bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia. Karena benua Australia sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun, maka udara yang bergerak tadi relatif sedikit uap air yang dikandungnya. Selain itu, udara tadi hanya melewati wilayah lautan yang sempit antara Australia dan Indonesia, sehingga sedikit pula uap yang dikandungnya. Pada saat di Indonesia terjadi musim kemarau. Pada musim hujan, petani Indonesia mulai menyiapkan lahannya untuk bercocok tanam. Jenis tanaman yang ditanam adalah yang membutuhkan air pada awal pertumbuhannya, contohnya tanaman padi. Sementara itu, nelayan Indonesia justru mengurangi frekuensi melaut karena biasanya pada saat tersebut sering terjadi cuaca buruk dan gelombang laut cukup besar sehingga membahayakan mereka. Ikan juga lebih sulit ditangkap sehingga terjadi kelangkaan pasokan ikan dan akibatnya harga ikan lebih mahal dari biasanya. Musim hujan tentu tidak banyak berpengaruh pada aktivitas masyarakat Indonesia yang pekerjaannya tidak berhubungan langsung dengan alam, misalnya pegawai atau karyawan. Pada saat musim kemarau, sebagian petani terpaksa membiarkan lahannya tidak ditanami karena tidak adanya pasokan air. Sebagian lainnya masih dapat bercocok tanam dengan mengandalkan air dari sungai atau dari saluran irigasi. Ada pula petani yang berupaya bercocok tanam walaupun tidak ada air yang cukup dengan memilih jenis tanaman atau varietas yang tidak memerlukan banyak air. Pada musim kemarau, nelayan dapat mencari ikan di laut tanpa banyak terganggu oleh cuaca yang buruk. Hasil tangkapan ikan juga biasanya lebih besar dibanding pada musim hujan, sehingga pasokan ikan juga cukup berlimpah. Pola angin muson yang bergerak menuju wilayah Indonesia pada saat angin barat dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia untuk melakukan perpindahan atau migrasi
dari Asia ke berbagai wilayah di Indonesia. Perahu yang digunakan untuk melakukan migrasi tersebut masih sangat sederhana dan pada saat itu masih mengandalkan kekuatan angin sehingga arah gerakannya mengikuti arah gerakan angin muson. Pada sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, terjadi gelombang perpindahan rumpun bangsa yang berbahasa Melayu Austronesia atau Melayu Kepulauan Selatan. Melayu Austronesia adalah suatu ras Mongoloid yang berasal dari daerah Yunan di daerah Cina Selatan. Dari tempat itu, mereka menyebar ke daerah-daerah hilir sungai di Teluk Tonkin. Oke, selesai sudah materi yang dipelajari. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng sebagai notifikasi kalau ada video-video terbaru. Dan sekali lagi terima kasih sudah menyimak. Salam sehat dan semangat!